Frater, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada lagu rohani yang populer, karangan dari Robert Sutanto yang dirilis di EMA Studio Jakarta, lalu dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Ada Regina Pangkerego, lalu banyak sekali. Terimalah Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hari ini kita melihat satu peristiwa yang menggugah hati tentang persembahan dari janda yang miskin di rumah ibadat. Di bait Allah, janda miskin ini menaruh 2 peser 1 duit dalam peti persembahan. Dan ini Bapak Ibu 2 peser ini sangat kecil. Peser selalu dikenal dengan lepton, yang artinya mungil kecil, hampir sebesar kuku saya, sangat mungil. Dari segi ukuran dia yang paling kecil, dan dari segi nilai juga dia sangat kecil. Ditaruh oleh janda ini. Orang-orang lihat. Kecilnya bagaimana pastor? Itu 1/128 dinar. 1 dinar upah buruh 1 hari. Kalau upah buruh 1 hari misalnya sekarang 150.000, maka dia akan dapat 1.171 rupiah. 2 peser 2.342. Sangat kecil. Ketika dia taruh dan Yesus panggil murid-murid, kau lihat nah. Janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, karena dia memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Nafkah berarti kebutuhan atau rejeki sehari-hari. Rejeki bukan hanya pertama-tama soal ini, tetapi soal kesehatan, soal harapan, dan soal masa depan. Memang persembahan di awal-awal perjanjian lama ini diperuntukkan untuk 2 komunitas. Komunitas itu persembahan harus berikan kepada para imam. Dan kedua kepada papa miskin. Di zaman Yesus juga kurang lebih sama. Diberikan untuk para pelayan altar. Untuk mereka yang miskin, termasuk janda-janda. Dan terakhir untuk kebutuhan dari rumah ibadat. Dan ini berlangsung terus-menerus. Persembahan hidup ini nyata juga dalam bacaan pertama. Ketika janda di Sarfat ditanya Elia, boleh kak minta air? Sedikit dari kendimu, air kodong, air hanya sedikit ini kodong. Kasih mi, saya haus, Elia bilang. Dikasih cuma air. Dia kumpul itu kayu bakar. Dikumpul kayu bakar, Elia bilang, kasih kak sepenggal roti. Dede, bisanya kok minta air masih bisa. Roti. Apa yang janda di Sarfat bilang? Kau tahu nah? Di rumah sana ada anak saya. Saya lagi kumpul 2-3 potong kayu bakar. Di rumah saya hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya pulang, saya bikin itu roti
untuk saya dan anak saya, setelah itu kita mati. Kau tahu, kelaparan sekarang, masa pandemi. Misalnya, jangan pernah pandemi pastor. Susah. Elia kau dengar, susah sekarang. Apa yang Elia bilang? Jangan takut, pulang kau. Kau pulang bikin seperti yang saya katakan, tetapi dengan catatan kau bikin dulu roti untuk saya. Dan setelah itu untuk kamu dan anakmu. Karena Tuhan akan bersabda, mencukupkan, tepung dalam tempayanmu itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Dan itu terjadi. Hidupnya, puji Tuhan, berlangsung lama. Baik janda di bait Allah maupun janda di Sarfat, kedua-duanya punya persamaan, yakni memberi dari kekurangan. Mereka berdua memberi dari kekurangan. Dan persembahan yang paling agung, total, tuntas, utuh, bulat, penuh, ada dalam bacaan kedua yang kita dengarkan. Persembahan dari Imam Agung, yakni Kristus sendiri. Dia mengorbankan dirinya, menyerahkan hidupnya, memasrahkan nyawanya. Untuk apa? Sebagai persembahan sejati demi pepuli penebus dosa-dosa kita, agar hati kita dididik untuk tahu bersyukur akan hidup yang sampai hari ini, hari Minggu biasa pekan ke-32 ini, yang patut kita syukuri. Amin. Takut-takut bilang amin. Dede pastor, saya punya lutut ini kram-kram. Saya tidak tahu besok bagaimana ini pastor. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang boleh kita pelajari atau inspirasi apa yang boleh kita timba di sini? Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita, gereja Katolik, tidak menerapkan apa yang namanya perpuluhan. Tidak ada sistem 1/10 dari apa yang kita punya. Tetapi kita wajib 100%, bukan 10%. Jadi kalau saya memberi Rp2.342 atau 2 peser, sertakan 100% ketulusan hati di sana. Jangan kantong biru lewat, kasih dulu. Sama dengan tadi tuh air, kasih air. Kantong merah lewat, dia tanda salib. Merah lagi, merah lagi. Ini sama Kak dengan lampu merah. Itu akan sama nilainya dengan seorang kaya yang memberi 10 juta menyertakan 100%. Jadi bukan berarti karena di sini ditegur orang kaya ini memberi sedikit, maka sudah biar yang 2.342 saja. Tidak semuanya 100%, mau kasih 10 juta, mau kasih 100 juta dengan sungut-sungut, sama aja dengan memberi 2.342 dengan sungut-sungut. Ini akan berbanding lurus, memberi 2.342 dengan 100% ketulusan hati akan sama nilainya dengan memberi 10 juta. Tapi pastor minta maaf, minggu lalu pastor kantong merah lewat, kantong biru lewat. Saya tidak bawa apa-apa pastor. Saya lupa pastor, tidak apa-apa Bapak Ibu. Mengapa? Pada tahun 2004 diadakan sidang pemerhati liturgi se-Asia Tenggara dan Asia Timur. Salah satu pastor dari pedalaman Kamboja bersharing tentang persembahan. Dia ceritakan begini, waktu persembahan di desa terpencil, satu anak kecil sangat aktif. Dia ambil satu kotak,
Dia pergi ke teman-temannya sekami seperti kita di sini. Pergi dia bawa itu kotak, kasih jalan sama dia punya teman-teman. Berharap sekali teman-temannya memberi. Alhasil tidak ada satu lembar atau satu keping koin masuk di dalam. Menariknya anak ini begitu bersemangat, dia tidak malu, dia bawa, dia cari perarakan menuju altar. Pastor yang bersharing ini, dia cerita, dia bilang, dan saya perhatikan itu anak, tidak malu. Maju dia dengan kotak kosong. Sampai di altar, pastor ini katanya, saya dengan spontan ambil itu kotak, saya angkat kotak kosong anak ini. Saya angkat dan saya hafal doa pastor ini, dia bilang begini. Pandanglah kami umat-Mu ya Tuhan yang maha murah. Berkenanlah menerima apa yang ada pada kami. Diri kami seadanya. Juga termasuk kekosongan dan kekurangan kami. Terimalah dan penuhilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, saya agak takut. Jangan sampai setelah homili ini, minggu depan terinspirasi, pastor saya ingat tentang pastor punya khotbah. Sudah pastor, terimalah kekosongan dan kekurangan. Saudara-saudariku yang terkasih, anak dengan penuh kejujuran, kepolosan hati, memang tidak ada Ini kekurangan, ini kekosongan. Kalau saya ada, maka ini bukan kekurangan, tetapi kekurang ajaran. Saya tidak ada, saya ada, tapi seolah-olah tidak ada. Mari saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu biasa pekan ke-32 ini, semoga persembahan nafkah hidup kita yang berkenan kepada Allah adalah persembahan hati yang total, hati yang tulus, memberi bahkan dari kekurangan kita semua. Semoga demikian.